Kita lanjutkan kembali one on one Mirsa dengan Kapten Hanafi Herlim. Cap, ini selain yang menarik perhatian publik peristiwa Jeju Airlines, yang juga ramai kemarin itu adalah kecelakaan pesawat Azerbaijan Airlines yang menewaskan 38 orang pada tanggal 25 Desember lalu. Itu juga banyak itu Cap, spekulasi yang mencuat. Ada dugaan pesawat ini terbang masuk ke wilayah konflik di wilayah Grozny, masuk pertahanan udaranya Rusia. Pertanyaannya gini Cap, ketika terbang, seorang pilot artinya kan sudah mengetahui ya rute mana yang akan ditempuh. Nah untuk kasus seperti ini mungkin nggak terjadi dia lost track, keluar jalur atau seperti apa? Bisa nggak seperti Kalau itu? masalah kemungkinan itu selalu ada. Kemungkinan yang terkecil sekalipun Bisa selalu ada. ada. Oke. Iya. Tapi kita tidak bisa menjudge bahwa ini karena itu karena begini. Bisa Tidak juga bisa. kemungkinannya karena mungkin diserang, mungkin ya kita nggak tahu ya spekulasi. Itu kemungkinan lagi kan? Iya, karena Iya. masuk wilayah zona pertahanannya Rusia di situ. Betul. Tapi bagi pilot, kita sudah dikasih tahu kalau daerah ini adalah daerah terlarang. Oke. Tidak boleh dilintasi. Sudah ada gambarnya, dikasih kotak seperti itu. Dan kalau seandainya kita menjurus ke arah itu, let's say 1 menit atau 2 menit lagi diperkirakan kita akan tembus ke daerah itu, maka kita akan dikasih tahu atau ditegur oleh Ada menara. warning. Iya, ada warning. Jangan lewat situ. Itu daerah terlarang. Anda harus minggir ke kiri atau ke kanan. Dan kita harus betul-betul sigap menurut perintah dan kita harus lakukan. Kalau kita coba-coba berani untuk menembus daerah terlarang tadi, bisa jadi kita dicegat sama fighter. Tapi kalau untuk kemungkinan si Azerbaijan Airlines ini udah memang masuk wilayah konflik, ada dugaan juga ya bisa jadi karena serangan dari militer Rusia dan lain-lain itu ya. Mungkin Spekulasi juga. bisa sampai ke sana. Nah berbicara soal wilayah konflik, Anda juga pasti selama 42 tahun punya pengalaman nggak sih? Terbang, membawa pesawat di wilayah-wilayah yang juga rawan konflik. Pernah waktu itu dari Jeddah menuju ke suatu tempat saya lupa dan dikasih tahu tidak boleh lewat situ karena itu adalah daerah terlarang. Tapi itu saya lupa ya. Tapi yang pasti kalau di Indonesia ada. Daerah tertentu di Indonesia ada seperti itu. Jadi kita tidak boleh lewat daerah situ. Oke, di mana itu Cap kalau boleh tahu? Dan itu ada larangannya kenapa? Emang karena konflik atau apa? Bukan, karena itu adalah base militer. Oke, daerah base militer. Nah, kalau untuk pengalaman Anda sendiri, saya kalau nggak salah tadi sempat lihat di bukunya, Kapten, pernah menerbangkan pesawat di wilayah konflik di daerah Afghanistan. Afghanistan. Bisa nggak diceritakan itu, Cap, pengalaman seperti apa dan kenapa Anda, kalau ditanya ya kenapa mau sih nerbangin pesawat ke daerah konflik, kan rawan ya, Cap ya? Iya. Yang membuat Anda mau apa? Sebenarnya bukan saya yang mau, tapi Karena penugasan saat tapi itu. karena tugas. Iya. Tugas pesawat kami itu dicarter oleh Sebuah Halliburton. perusahaan, oke. Halliburton itu punya karyawan dari seluruh negara di dunia. Oke. Mereka berkumpul di Dubai. Dari negaranya masing-masing berangkat ke Dubai. Dari Dubai maka di over sampai ke Afghanistan yaitu kota Kandahar, Bagram, dan Kabul. Itu tahun berapa, Cap, kalau masih ingat? 2006. Konflik Masih Osama bin Laden. masih lagi panas-panasnya juga. Lagi ketika panas-panasnya. Ada perasaan khawatir nggak ketika ditugaskan ke daerah itu? Saya sama sekali tidak khawatir. Bukannya sombong. Karena saya percaya masalah takdir dan nyawa itu sudah Allah yang menentukan. Ya. Jadi kita juga tidak boleh takabur, tidak boleh arogan, bahwa kita tidak boleh mengatakan, gue nggak takut. Enggak. Saya pasrahkan, saya serahkan. Karena nasib sudah ditentukan, tapi kita nggak tahu di mana letaknya. Tapi ketika itu masuk ke wilayah konflik, menerbangkan pesawat, smooth saja berjalan, lancar, nggak ada gangguan, nggak ada kendala. Alhamdulillah lancar-lancar aja. Tapi pada saat saya pulang atau pada saat saya berangkat pagi-pagi, itu selalu ada berita. Beritanya apa? Kita tidak bisa landing di Kandahar, karena apa? Kita suruh holding. Saya tanya kenapa nggak boleh mendarat? Ada upacara. Upacara apa? Upacara serdadu ataupun tentara yang meninggal. Tentara Amerika yang meninggal di pertempuran mereka. Dan sampai dia selesai upacara ditutup, baru kita boleh mendarat. Oke. Dan yang membuat saya merasa yakin, karena pada saat sebelum kita mendarat, sebelum kita tinggal landas, itu helikopternya Amerika semuanya sudah menyisir lapangan.
Oke, sudah dipastikan itu aman ya? Radius sekian nautical mile sudah dimonitor oleh si helikopter tadi. Mereka berputar terus sampai sudah dia katakan lokasi aman. Dia perintahkan ke towernya, oke silakan pesawat yang mau mendarat, silakan mendarat. Yang mau tinggal landas, silakan take off. Itu juga menjadi satu apa ya, untuk menenangkan ya ketika harus bertugas dengan kondisi yang sudah aman, jadi satu support untuk Anda sebagai pilot ketika itu. Dan lain halnya lagi kalau di Baghdad, di Irak. Juga pernah di Baghdad? Belum, tapi teman saya pada saat itu. Untuk mendarat di sana, istilah kami itu ngebor. Apa itu, Cap? Ngebor, berputar dari atas sampai rendah, ambil ancang-ancang baru landing. Karena kalau dari jauh sudah mulai ambil ancang-ancang seperti itu, dikhawatirkan di rudal atau ditembak. Jadi target sasaran. Iya. Penembakan. Jadi sampai dulu di overhead di atas, baru berputar, ambil posisi untuk mendarat seperti itu. Itu di Irak, di Baghdad. Tapi kalau di Kandahar maupun di Bagram ataupun di Kabul, seperti saya katakan tadi, sebelum kita mendarat, sang helikopternya sudah dikasih tahu, ya bahwa ini ada suatu pesawat mau mendarat. Tugasnya sudah ada. Oke, itu berapa lama Cap Anda menerbangkan pesawat charter tadi itu di wilayah konflik itu? 3 bulan. 3 bulan. Selepas dari sana? Pulang Jakarta. Pulang ke Jakarta. Kontraknya selesai. Oke. Setelah itu tidak ada pengalaman lagi yang cukup menegangkan nggak? Menerbangkan pesawat? Ke Libya. Ke Libya? Apa yang Anda lakukan di sana Cap? Di Libya bawa penumpang oil company. Oke. Jadi oil company-nya itu rata-rata adalah orang-orang Libya sendiri yang base-nya di Benghazi atau di Tripoli, bekerjanya di gurun. Setiap hari saya mengangkut penumpang dari Benghazi ke gurun, dari gurun ke Tripoli, dari Tripoli ke gurun, dari gurun ke Benghazi, begitu setiap hari. Nah Cap, kalau berbicara pengalaman, tentunya semua orang pengen tugas sebagai pilot ini berjalan dengan baik, safe landing, safe flight segala macam. Tapi pernah nggak Anda mengalami selama 42 tahun lebih membawa pesawat itu pengalaman yang cukup menegangkan dalam hal entah apa itu kondisi teknis pesawat ketika take off ataupun landing yang cukup bikin deg-degan lah gitu Cap? Saya punya cerita. Pada saat itu saya masih di Merpati, terbang pesawat kecil Twin Otter. Twin Otter itu pesawat baling-baling 2, penumpang 19. Pada saat landing di Pulau Rote. Saya pernah ngerasain itu Cap, itu turbulensinya berasa banget tuh ya. Kalau landing goncangannya bikin deg-degan. Berasa sekali, apalagi di atas perbukitan siang hari, di atas gunung. Itu berasa sekali. Jadi pada saat mau mendarat, kebetulan yang terbang adalah co-pilot saya. Co-pilot saya ini adalah teman satu angkatan. Nah ini nanti ada tips lagi, bahwa kalau bisa kita terbang itu jangan dengan teman satu angkatan. Kenapa? Seperti jari ini kan lurus nih 2 nih. Iya. Ini dengan kata lain teman satu umur, satu angkatan, seperti itu. Tapi berbeda ranking. Yang tinggi ini adalah kaptennya, yang rendah ini adalah co-pilotnya. Itu yang terjadi pada saya. Pengalaman. Apa masalahnya? Apa masalah lebih ke ego atau masalah karena merasa sama pengalamannya? Atau? Dua-duanya ada. Cobalah misalnya kita teman satu kelas, kita teman satu kamar, lalu Mbak Anggi ini punya sebuah pengalaman yang kira-kira suatu yang wah begitu ya. Lalu saya mengatakan, alah lu so tau lu kan sama gue juga BBT kan 11-12 sama-sama aja, lu jangan so tau lah. Itu juga dialami seorang pilot ketika menerbangkan pesawat dengan co-pilotnya, ada hal seperti itu ya? Kalau kita terbang satu angkatan seperti itu, maka dari itu lebih baik kita hindari jangan terbang dengan satu angkatan. Tapi biasa penugasan itu dari maskapai atau gimana? Kita bisa milih atau bisa nolak? Dari maskapai yang menugaskan. Tapi bisa milih untuk atau menolak atau tidak bisa milih. Biasanya kita menerima penugasan tadi, kita tidak bisa milih. Tapi kalau seandainya kita bisa memilih, ya janganlah seperti itu. Nah ini yang terjadi pada diri saya, pengalaman saya pribadi. Pada saat mendarat di Rote, Rote itu adalah landasan kecil dan tidak ada garisnya, tidak ada markingnya, lampunya apalagi nggak ada semuanya. Jadi yang mendaratkannya pakai feeling aja dong, kayak lihat ini kira-kira benar begitu? Iya, dan itu bukan satu airport, masih ada lagi 2 airport lagi yang seperti itu. Di Indonesia, di daerah situ juga? Di timur, di NTT, Nusa Tenggara Timur pada saat itu. Jadi saya kasih tahu lagi bahwa Rote itu adalah pulau paling selatan di Indonesia, yang mana katakanlah dekat dengan Australia ya. Jadi Pulau Rote.
pada saat landing di situ, dari kejauhan sekitar 500 atau mungkin bahkan 1000 feet, saya udah lihat ada segerombolan kambing. Heran kan, kok di airport ada kambing? Di airport, nggak ada pagarnya berarti ya ketika nggak ada itu ya? pagarnya. Itu challenge tersendiri Banyak kayaknya. kambing. Tantangan tersendiri nggak sih mendaratkan pesawat dengan iya. kondisi itu? Betul. Saya udah bilang sama dia, kita go round aja ya. Banyak kambing di situ. Oh. Nggak apa-apa. Bisa kita terusin. Dia bilang gitu. Pas sudah mendekat, kambingnya masih banyak. Masih beriringan, ada 12 sampai 15 ekor. Nggak ada orang juga yang menggembala itu kambing di situ. Nggak Jadi ada, dilepas pada saat aja. itu nggak ada. Lalu saya bilang, ya go round aja. Nggak apa-apa. Akhirnya tetap di landing juga, kambingnya masih ada. Dan pesawat itu nyerempet sudah mulai keluar runway. Dan di pinggir runway-nya itu ada got. Tapi nggak masuk ke got itu kan? Nggak sampai. Kalau masuk got ya mungkin... Kambingnya nggak ketabrak juga kan, Cap? Enggak, minggir. Itu tadi karena ragu dan takut, saya katakan tadi, kita go round aja. Harusnya dengan kondisi itu yang memutuskan siapa? Captain bisa langsung Captain. memutuskan dan co-pilot harusnya ngikut ya? Harus ngikut. Dan itu dalam tadi. kondisi itu nggak ngikut sih Nah itu co-pilot ya. tadi saya katakan. Ego antara dua teman seangkatan tadi yang Anda sampaikan ya? Iya, Nah. jadi pada saat sudah mendarat dan sudah minggir-minggir mau keluar landasan, di situ saya baru ambil alih. Saya ambil alih, go round, take off lagi. Dan pada saat take off, meluncur, di depan saya tuh ada bukit. Oke. Dan nyaris saya nabrak bukit pada saat itu. Oke. Itu yang menegangkan. Pengalaman menegangkan. Nah, bicara Dan masih lagi, di rote lagi nih. Heeh. Masih di rote. Ada teman saya, pesawatnya rusak. Terpaksa dia harus bermalam di situ. Tapi karena pada saat itu kondisinya masih minim sekali, hotel juga mungkin nggak ada ya. Waktu itu sekitar tahun 85 atau 86. Terpaksa pihak perusahaan memerintahkan kami untuk menjemput teman saya yang ini. ada di situ. Iya. Oke. Dan pada saat landing di sana sudah malam. Penerangan Nggak ada. nggak ada marking juga nggak ada di Nggak situ. ada. Jadi apa yang Bisa Anda lakukan? bayangkan kan, gelap kan? Terus bagaimana saya bisa mendarat? Mereka punya inisiatif. Petugas-petugas tower sana panggil teman-temannya yang punya motor, yang punya mobil, Dinyalain lampu dihidupin mobil. motornya, lampunya dinyalain sejajar dengan runway. Kayak di film-film gitu ya, Cap? Iya, seperti itu. Jadi penerangan dari motor dan mobil Iya, yang ada di betul sekitar sekali. itu. Jadi saya lihat dari atas, nah itu dia runway-nya. Kita landing di tengah-tengahnya. Kebayang kalau salah. Ternyata ini motor, dikirain mobil ya, ternyata itu motor. Nggak kelihatan jalurnya bisa gitu. Ya, pokoknya yang jelas di tengahnya pasti aman. Oke. Landinglah di tengahnya. Berarti Anda melewati beberapa pengalaman yang cukup menegangkan. Nah, Cap, balik lagi nih dari beberapa insiden yang terjadi di akhir tahun. Ada 6 insiden itu, ada beberapa ini mungkin hal yang persentasenya kecil. Kecelakaan pesawat ada survivor. Ada yang selamat di situ. Seperti di Jeju ada 2 orang, 2 cabin crew. Kemudian yang Azerbaijan Airlines juga ada 28 orang yang selamat. Kita akan bahas ini mengenai informasi bahwa ternyata mereka yang selamat itu mostly hampir rata-rata berada di bagian belakang pesawat. Benar nggak itu tempat yang paling aman? Nanti kita jawab, Cap. Usai jeda saat lagi, One on One akan kembali untuk Anda.